I know my mom's really love when my dad sings gitu kan. Jadi karena ayah tahu ibu senang, makanya ayah tuh sebenarnya nyanyi itu tuh untuk ibu di sana gitu. Jadi mungkin ya kenapa energinya beda, karena mungkin ayah juga merasa ibu tuh ada di situ gitu kan. Cuman ya di sisi lain aku juga takut karena ayah terlalu excited karena iya takutnya dia jatuh apa dia pingsan, karena kan sebenarnya fisik kita kan lagi down. Maksudnya orang kalau berduka kan pasti beda lah secara mental, secara fisik itu kan pasti ngaruh ke kesehatan. Ya, ketemu lagi kita dan tamu saya kali ini mungkin Anda bisa melihat perempuan muda cantik ini ada di mana-mana, tapi saya coba menggali dari hal mungkin yang agak berbeda. Ya, syukur-syukur berbeda. Ya, Isabella Mulyawati Fauzi udah hadir. Siap. Bella. Siap, Om Helmi. Panggilnya Bella aja. Bella aja. Iya, aku manggilnya Om nggak apa-apa ya? Om nggak apa-apa. Soalnya, Om kok? Iya, benar. Saya kenal sama orang tua aku juga. Tapi pengen panggil Pak, cuman aduh terlalu kaku. Awkward ya? Iya. Om aja nggak apa ya? Om Izin aja. ya, izin. Iya. Apa kabar, Bel? Ya, alhamdulillah mencoba untuk baik-baik saja. Ya, udah mulai bisa melupakannya. Atau nggak bisa? Melupakan sih enggak, cuma berusaha untuk beraktivitas dan melanjutkan hidup aja gitu. Si ayah satu itu yang rocker itu katanya dia selalu merasa bahwa ibu masih ada di rumah itu katanya. Iya, kan katanya kalau menurut kepercayaan kita sebagai Muslim kan ya kan selama 40 hari emang katanya masih ada di sekitaran keluarganya kan. Iya, jadi ya saya juga masih ngerasa ibu masih ada aja sih, cuma raganya aja yang nggak ada, tapi rasanya kayak dia ibu tuh lagi keluar kota gitu. Pesan-pesannya nancep. Pasti nancap. Apa ya, maksudnya semua ajaran-ajaran ibu tuh sekarang kita coba untuk melanjutkannya lagi gitu. Kalau emang kita bisa nerusin kayak cara ngerawat rumah gitu. Terus juga apa ya, jangan lupa ngurusin ayah, ngurusin makanan kalau di rumah gitu. Kita kan sekarang tinggal bertiga kan. Jadi kita bertiga sama-sama saling look up after each other sih, sama-sama saling ngejaga kita bertiga ya, karena cuma tinggal bertiga aja gitu. Saling menguatkan juga. Saling menguatkan juga, iya. Jangan-jangan dulu ada yang nasihat ibu yang berat dijalankan atau tidak dilawan-lawan, sekarang dijalankan juga ya? Kalau aku pribadi nggak pernah yang ngelawan atau gimana banget, cuman kan kalau dulu itu karena misalnya dari segi ngurus rumah gitu, ngurus rumah kan ibu tuh orangnya sangat-sangat tersik dan rapi banget, jadi dia punya her own standard of how to manage tinggi banget house gitu. Iya, kayak rumah tuh harus bersih, rapi, nggak boleh kotor gitu. Sementara kalau saya berusaha untuk kayak gitu, cuma emang belum se-perfect almarhumah ibu saya sih gitu. Jadi kalau dulu tuh aku lebih ke perhatiin aja, kalau misalnya ibu ngomong, ibu lagi bersih-bersih gitu, oh iya aku sekedar menjadi pemerhati aja, karena toh pada saat itu ibu masih ada dan dia udah ngeset standarnya sendiri yang aku nggak berani mengganggu-gugat gitu. Nah mungkin sekarang setelah ibu nggak ada gitu, aku berusaha untuk meneruskan apa yang biasa ibu lakukan dalam hal merawat rumah gitu. Meskipun emang ini sih kalau soal kebersihan dan kerapihan ibuku nomor 1 deh gitu. Kayak belum ada yang bisa nyamain ibu nih, tapi ya paling enggak kan Bella pernah merhatiin dulu waktu ibu masih ada gitu kan, gimana caranya dia ngebersihin rumah, ngelap-ngelap gitu. Jadi ya aku berusaha untuk meneruskan apa yang biasa ibu lakukan sih gitu. Ada nggak harapan ibu yang belum dikabulkan hingga saat ini? Banyak mungkin ya, banyak. Ya karena kan yang namanya manusia itu kan kita dengan segala macam keterbatasan umur dan waktu yang kita punya dalam hidup, kita kan harus tetap bisa memiliki cita-cita gitu kan, dan mimpi yang tinggi gitu ya Om. Cuma mungkin ya Allah lebih sayang sama ibu, Allah punya rencana yang lain gitu. Tapi yang jelas yang saya tahu, salah satu impian ibu tuh, ibu pengen banget jadi profesor gitu, dan itu yang dia perjuangkan. Perjuangkan terus gitu sampai akhir hayatnya pun juga mimpinya ibu adalah ingin menjadi profesor gitu. Udah hampir padahal ya? Hampir gitu. Dokter kapannya udah, sih nggak tahu. PhD udah. Ibu tuh S2-nya udah 5 Om. Ibu udah S3, cuman S2-nya dia tuh ada beberapa major jurusan ya. Gitu, strategic management lah, apa segala macem. Banyak banget, ibuku tuh sangat gemar sekolah gitu, makanya kalau menurut teman-temannya ibu, sebenarnya tuh ibu saya sudah layak jadi profesor gitu.
kayak gitu sih. Ya, saya ingat ya waktu encounter, wah bukan encounter fisik ya. Ibu itu tiba-tiba ngomentarin satu konten monolog saya. Oh iya? Ya, Wah, aku nggak tahu itu. monolog saya. Terus abis itu dia masuk ke ngebahas tentang masalah belum profesornya dia gitu. Oh, oke. Yang Iya. apa kemudian dia menyenggol salah satu universitas. Waduh. Oh, oke. Saya tahu beliau sangat, ibunya idealis sekali ya. Iya, dia berpegang teguh terhadap prinsip banget. Prinsip banget orangnya. Prinsip banget, hitam putih banget. Ya. Kamu tahu nggak ya, setahun yang lalu saya tuh shock tuh. Kenapa? Saya bilang sama Ikang bang, menantu saya kan namanya Marisa juga. Oh iya Gitu. iya. Dan saya salah kirim. Saya salah kirim. Siapa nih? Dia tahu itu saya. Saya itu kan punya kebiasaan kalau nulis WA itu, WhatsApp itu pakai tanda seru tuh. Oh. Yang mungkin menurut ibumu itu nggak sopan gitu. Ini siapa nih? Gitu. Saya bilang, maaf. Salah. Menantu saya nomor satu namanya Marisa. Marisa, cuman salah ini salah ngeklik ya. Marisanya yang satunya. Iya, lagi. iya. Ya Allah. Aduh. Iya, Wah, iya. saya ingat itu kemarin waktu ibu pergi gitu. Saya harus ke sana gitu. Iya, Maaf banget saya nggak bisa hadir gitu. Gak apa-apa, yang penting doanya Om. Oh iyalah, luar biasa. Saya cuma ngirim kembang, ngirim doa. Iya. Tentu saja. Makasih. Waktu itu kita kan bikin lintas Melawai ya Bel? waktu itu, Iya, Bel? bener. Makasih Ayah udah diundang ya. Aku sangat senang kalau ngeliat Ayah nyanyi. Karena itu passionnya dia gitu. Meskipun Iya. Ayah udah bisnismen apa segala macam, tapi Nggak boleh ditinggal. iya masih ada yang pengen Ayah nyanyi, Ayah pasti akan tetap nyanyi. Sekarang kita seneng. Please undang-undang lagi Om. Pasti. Kita Kemarin sekeluarga. kita yang deg-degan tuh nggak Bel? Iya. Wah ini gimana ya? Oh yang kemarin. Iya yang kemarin Karena itu. Ibu baru meninggal Ibu baru meninggal kan seminggu sebelum event. Iya, iya, iya. Bisa tampil kita mau push Nggak Ikang lagi berduka gitu, apalagi Om Ikang diberitakan demikian kehilangannya sampai 4 kali pingsan Iya. gitu ya. Sebenarnya nggak pingsan sih, shock iya. Shock, iya. Cuman nggak sampai pingsan, nggak sampai pingsan kok. Ya emang iya kita tuh kayak sadar tapi ya kayak zombie gitu, kita bertiga sih sebenarnya. Bertiga ya? Iya, bertiga tuh kayak iya sadar, cuman ya gimana sih yang namanya ibu kita, istri diambil gitu kan. Ya. Itu tuh kayak separuh jiwa kita diambil gitu. Nanar gitu ya. Iya jadi kayak zombie, gimana ya? Iya kalau aku membahasakannya gitu, jadi kayak Zombie. apa ya? Kalau zombie kan hidup tapi ya kayak hidup segan mati tak mau gitu. Gimana ya? Hidup tapi asanya tuh kayak Iya. udah ada yang diambil gitu. Jadi kayak ya mau semangat juga susah, mau seneng banget juga nggak Iya. bisa kayak dulu lagi, atau mungkin ya belum bisa karena kan ini proses yang nggak mudah ya Om ya. Iya. Setiba-tiba itu. Kita tuh waktu itu saya sama Denny Malik, gimana ya Den? Ntar gue coba, gue datengin gitu. Ternyata Om Ikang mau latihan. Iya. Dan video dia latihan itu gila, saya nggak pernah ya melihat Om Ikang nyanyi, apa ya, energinya tuh beda gitu. Begitu saya posting tuh di IG saya, wah yang komen banyak banget, yang support banyak banget, sampai pada hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat itu tanggal 11 beliau tampil dan saya nggak pernah melihat Ikang Fauzi nyanyi selepas itu. Kayaknya lepas gitu, Iya. rilis. Iya. Bella merasakan kan, Bella ada hadir ya, Iya, Tante kita Ayah hadir semua, adik-adiknya Ibu hadir, anak-anaknya hadir, semuanya hadir. Iyalah, we're in this together kan. Yes. Iya. Iya, kalau aku lebih ke ngeri sih kayak aduh Ayah jangan sampai pingsan, Ayah jangan sampai Iya. jatuh. Karena takut tuh terlalu excited. Excited tuh dalam artian kita Iya. kan harus cari apa ya? Kita kan lagi berduka banget nih, Betul, tapi ya betul. in the name of professionalism dan kita juga pengen ngasih yang terbaik. Tapi di sisi yang lain itu juga sebagai sarana kita melepas kedukaan Nah. kita, karena I know my mom's really love when my dad sings gitu kan. Jadi karena Ayah tahu ibu senang, makanya Ayah tuh sebenarnya nyanyi itu tuh untuk ibu di sana gitu. Jadi mungkin ya kenapa energinya beda? Ya. Karena mungkin Ayah juga merasa ibu tuh ada di situ gitu kan. Cuman ya di sisi lain aku juga takut karena Ayah terlalu excited karena Overjoy ya? iya takutnya dia jatuh apa dia pingsan, karena kan sebenarnya fisik kita kan lagi down. Maksudnya orang kalau berduka kan pasti beda lah secara mental, secara Ya. fisik itu kan pasti ngaruh ke kesehatan. Jadi aku lebih worried Ayah kenapa-napa gitu. Makanya kan aku kasih minum, aku liatin terus. Aduh. Apalagi kan waktu itu kan ya karena berdekatan dengan wafatnya ibu saya gitu, jadi kan wartawan kan masih yang kayak ngejar-ngejar gitu. Yeah. Aku takutnya itu ngaruh ke
mentalnya ayah juga gitu, karena kan ayah saya cuma manusia biasa ya. Makanya itu aku jagain banget, maksudnya ya teman-teman kalau ngeliput jangan sampai bikin ayah jadi tambah down atau gimana, karena ini kan posisi suami ya. Biar gimana kan hubungan suami istri sama anak dan orang tua tuh beda gitu, karena ayah lebih lama sama ibu sebenarnya kan gitu, dan ada posisi-posisi di mana aku tuh nggak bisa menghibur, cuman Allah lah yang bisa menghibur ayah gitu. Jadi kita biar berusaha bikin ayah seneng juga ada ruang-ruang yang dimana tuh aku nggak bisa isi karena aku tuh anak posisinya, bukan istri gitu. Dan itu yang kadang bikin aku ngerasa kayak ya Allah, cuman Allah yang bisa nolongin keluarga kita gitu. Karena saya sendiri juga sebagai anak penuh dengan keterbatasan gitu. Kamu berkarir juga? Iya, punya kehidupan juga, Ciki juga gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin saya bisa menghibur ayah saya terus. Saya aja juga kadang ada saat-saat dimana aku tuh ngerasa sendiri gitu. Meskipun aku masih punya Ciki, masih punya ayah gitu. Cuman ya peran ibu ini yang ya begitu ibu hilang tuh susah, nggak bisa digantiin ibu tuh. Apalagi ayah yang hubungannya suami istri gitu. Aku nggak kebayang sih gimana rasanya jadi ayah gitu. 37 tahun ya? 38. Wow. Iya kan, makanya aku nggak selalu bisa jadi penghiburnya ayah. Sebenarnya itu kadang yang bikin aku sedih sih. Tapi sebisa mungkin, pokoknya aku dari dulu apapun buat keluarga nomor 1 sih. Sebisa aku ya. Iya, gitu. Dan saya ikut nangis, kamu ikut nangis waktu Om Ikang nyanyi Salam Terakhir ya? Iya. Aduh, dia ngelihat ke atas, nunjuk ke atas. Iya, perasaannya campur aduk itu, antara ya terharu, senang, sedih, takut ayah kenapa-napa gitu kan. Tapi sambil live, saya tuh live gara-gara ngeliat adik saya kan nge-live gitu, terus oh yaudah deh gue juga ikutan live deh, oh ternyata banyak tuh yang nonton, nggak apa-apa ya aku live ya. Mempromosikan ini Lintas Melawai juga gitu, cuman lebih pada bentuk support sih, dan mungkin kan nggak semua orang bisa datang ke acaranya Om Helmi kan, jadi mungkin lewat live itu bisa turut mewakili gitu, lebih ke support aja sih. Gitu, tapi itu campur aduk banget tuh, sampai kayak ya Allah semoga ayah nggak kenapa-napa gitu, karena ternyata nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa. Malah dia goyang-goyang. Iya, alhamdulillah itu kayak rilis banget sih. Dan betul, dan semoga aja yang ya baik promotor maupun penonton juga puas ya. Karena kan bukan cuma puas ya, merasa apa ya? Semua ingin menghibur Ikang dan anak-anak dan adik-adik ipar-iparnya. Jadi saya lihat itu. Saya pernah ngerasain yang sama, Bella. Jadi satu hari, saya waktu itu belum di RUT TVRI ya. Tapi saya membawa acara musik TVRI. Kalau nggak salah acaranya malam minggu. Minggu malam. Hari Sabtu itu kakak kandung saya itu meninggal. Saya pulang ke Palembang. Saya bilang saya harus cepat. Karena itu sulit nyari gantinya ya. Saya waktu itu dengan Deloitte ya, dan saya nyanyi 2 lagu, itu rilis banget. Jadi hilang tuh semua. Jadi kedukaan itu ya, kalau dirasa-rasain itu tambah dalam gitu. Tapi kalau kita berusaha melawan gitu. Dan saya pikir nyanyi adalah terapi yang terbaik. Itu yang saya lihat di Om Ikang malam itu. Wah, dia seneng banget. Ya, di ujung lagu saya peluk dia, Kang, I'm with you. Gue di belakang lu bro, lo kan sebulan sebelumnya dia kesini. Kita ngomong tentang bisnis, karena saya juga main properti juga kan. Kita ngomong ke depan gimana. Sampai jam 12 malam dia di sini. Iya, dia senang tuh. Gue shock banget. Aduh. Iya, kita Bapak lu baik banget. Alhamdulillah, Om Helmi juga baik banget. Ya, keluarga hebat. Humble banget. Alhamdulillah. Keluarga ibumu yang lebih luar biasa ya, hak bersaudara. Oh iya, itu tiga-tiganya 3 darah itu pada masanya. Cantik-cantik, pinter-pinter, terkenal-terkenal. Kamu tahu nggak kesamaan 3 orang itu? Apa tuh? 3-tiganya menikah dengan pemain drum. Betul, iya. Kan? Mereka tuh senang musisi. Iya, nggak musisi, ini pemain drum. Pemain drum ya, ayah kan dulu juga. Sanas dengan Gilang. Kemudian Mbak Aya dengan Eki Soekarno, Papa Eki, betul. dan Marisa Haq itu menikah Ikang Fauzi. Dia sebenarnya pemain drum juga betul, benar. Maka dulu sedang bercanda ini, putri-putri Haq ini sedang digebukin kali. Iya, digebukin pakai cinta. Digebukin pakai cinta. Iya, baik-baik semua tuh. Maksudnya dapat suami, alhamdulillah ibu dan tante-tante aku tuh dapat suami yang sayang-sayang semua ya. Sama mereka gitu, dan I'm happy for them. Karena ya itu rezeki, berarti rezeki ibu dan adik-adiknya. Gitu. Kita melihat itu ya, Indonesia melihat itu. Setelah Marisa pergi, bahwa adik-adik ipar ini
Mbak Aya, Soraya Haq dan juga Shana Kastu, wah ikut gitu loh ya, ikut mendukung dari Ikang Fauzi. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, keren banget tuh. Saya bingung tuh bagaimana didiknya itu, Pak Alan itu ya mendidik. Iya, almarhum Ya. Mendidik punya anak 3 pinter-pinter. Alhamdulillah. Sekolahnya bagus-bagus ya, cantik-cantik. Masya Allah, alhamdulillah. Terkenal. Masya Allah, kayak Om Helmi. Saya sih nothing gitu. Enggak, you're something. Gua mah orang kampung kita, saya Iya berkata kita Allah, orang tapi kampung. punya podcast ya, Helmi Yahya Bicara. Kamu juga punya podcast? Iya punya, cuman belum sekeren Om Helmi aja. Semoga setelah ini bisa ya lebih Oke, keren. jadi saya deket tuh justru dengan ibumu saya belum terlalu dekat. Belum ada kesempatan Belum ada untuk kesempatan kolaborasi berinteraksi. ya. Saya paling banyak dengan Shanas ya, berapa kali bawain program saya. Iya, bagus Antanas. Ya, kuis, parenting waktu saya di TVRI. Kamu tahu Soraya Haq? Itu adalah guru tari saya waktu saya tingkat 1 di STAN. Wih, Wah, mantap. kita dilatih oleh anak SM yang muncul Soraya Haq. Makanya tiap kali Suara Mahardika. Suara Mahardika, gitu. Jadi Iya. tiap kali ketemu. Oh, Dan iya. saya berapa kali kolaborasi dengan dia bikin seminar ya. Betul. Kayak Mama Aya kan temennya Om Denny Malik kan. Om Denny Malik juga, iyalah sama-sama Suara Cocok Mahardika. itu kayak, wuh, lincah. Keren sih. Oke. Waduh. Aduh. Sekarang ini udah mulai makin recover ya. Mencoba sih Om, karena kalau misalnya emang kita nggak mencoba untuk beraktivitas, justru ya kayak Om Helmi kan juga pernah merasakan kan rasanya ada keluarga yang pergi gitu. Jadi kalau kita nggak beraktivitas justru Iya, malah harus ngerasa keluar lah, makin iya. terpuruk gitu kan. Iya. Dukanya sih nggak hilang. Iya, pasti. Masih ada itu Pasti. kayaknya susah lah ya gitu. Cuman ya dengan kita punya kegiatan kayak misalnya hari ini aku ketemu sama Om Iya. Helmi, kita ngobrol gitu, itu sebenarnya lebih ke terapi juga Iya. gitu, terapi apalagi kan kita mengenang kebaikan-kebaikan almarhumah ibu saya, dan Om juga kenal sama keluarga Iya. aku juga, jadi it feels like kayak ngobrol sama teman orang tua gitu. Iya. Dan aku senang karena ini sebenarnya adalah sarana kita untuk menjalin silaturahmi gitu. Dan aku yakin almarhum ibu aku juga senang kalau ngeliat aku tuh kayak tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman orang tuanya, dengan keluarga Iya. gitu. Kayak gitu sih. Oh ya, Bella juga tuh pernah bawain acara saya yang paling Iya. legend, Bedah Wih, Rumah. Bedah Rumah, iya betul. Itu keren banget tuh programnya tuh, Om Helmi. Ikut nangis. Iya, ikut karena emang bener-bener orang yang kondisi rumahnya udah parah banget Ya, gitu ya. kan, kemudian kan dirombak gitu, jadi punya tempat tinggal yang lebih baik gitu kan. Dan itu ngangkat mutu kualitas kehidupan orang juga itu. Dan nggak semua orang mau melakukan itu kan. Ya, Oh, ya. syutingnya lama. Syutingnya lama Syutingnya berhari-hari. lama. Jadi kalau kita nggak enjoy, nggak ada passion, saya pikir karena pada dasar manusia kepengen menolong orang yang membutuhkan. Iya. Ya, saya pikir ada sesuatu lah ya yang membuat maulah nunggu. Kadang-kadang artis belagu-belagu juga ya. Wah, kelamaan nih untuk Bedah Rumah, rasanya mereka nggak ada satupun yang Iya. menolak. Iya. Kecuali memang dari waktunya memang nggak bisa. Iya, betul. Iya sih. Bel, apa value atau ajaran yang paling kamu kenang gitu, yang kamu pegang hingga sekarang dari Ibu Ica? Ya, kegigihannya sih, Om. Apalagi waktu Ibu masih ada tuh dia sangat-sangat mengejar yang namanya pendidikan. Jadi katanya Ibu tuh pendidikan tuh penting banget gitu untuk bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bahkan sampai di akhir hayatnya pun juga Ibu di hari terakhirnya tuh Masya Allah banget masih ngajar dia. Masih ngajar. Hari tadi masih ngajar ya? Masih ngajar. Yang makanya, itu katanya ada isyarat-isyarat kalau dia mau pergi juga ya? iya, Pak, hari ini kelas terakhir hari ini gitu Kelas kan. terakhir, ya. Taunya bener-bener kelas terakhir, kan sebel banget kayak ibu apaan sih, sebel gitu. Karena masih kayak nggak percaya Iya. gitu kan. Kan kalau misalnya ada orang yang sempat sakit parah dulu atau masuk ICU dulu gitu kan, paling nggak kita sekeluarga kan juga lebih paying attention atau bisa lebih ngerawat dia gitu kan. Nah kalau misalnya kasus ibu saya nih, ibu cuman beberapa hari sebelum meninggal cuman sempat ngedrop kayak diare gitu.
Jadi ibu pulang dari Jogja kan emang udah sering ngeluh sih kan kalau badan udah umur 60 sekian. Kan ibu kan 61 kan ya, Jadi, hampir 62. Ibu emang udah sering ngeluh kalau ibu udah sering capek nih, terus agak sesek atau apa gitu. Dan kita sebagai keluarga juga pada saat ibu masih ada udah ngingetin untuk jaga kesehatan. Bahkan ayah bilang mau nganterin check up kalau emang dirasa perlu, karena kan kesehatan itu kan harus diusahakan kan. Dan ayah udah ngingetin ibu untuk check up, olahraga. Kita udah melakukan hal yang bisa kita lakukan lah, mengingatkan gitu. Cuman ngelihat ibu pulang waktu itu kan ngedrop, katanya diare terus sama ayah dibawa ke rumah sakit tuh. Dibawa ke rumah sakit, sempet diinfus karena katanya makanan nggak bisa masuk, jadi ya harus diinfus. Dikasih obat gitu, terus ya udah bisa pulang, kata dokternya ya udah nggak apa-apa, bed rest aja Bu sama beberapa hari gitu. Terus kok nggak salah ibu tuh cuman bed rest sehari apa 2 hari gitu, besoknya minggu depannya udah bilang udah enakan nih badannya gitu, ngajar lagi. Jadi pada saat ngeliat ibu udah beraktivitas seperti biasa, kita pikir oh masih kuat nih ibu gitu. Kalaupun misalnya ibu ngedrop juga kan nggak mungkin dipaksain dong, pasti kan dia akan bilang aduh saya nggak sanggup nih gitu, udah istirahat aja. Dan kita pasti juga ya ngerti gitu, namanya umur segitu ya jangan terlalu ngoyo lah gitu. Tapi ini tuh kayak di saat-saat terakhirnya abis diare itu aku nggak ngelihat ibu ngeluh capek atau apa gitu, nggak, malah kayak badannya udah enakan nih, ngomongnya gitu. Di hari terakhir juga pas sebelum naik ke atas sempat mesen mie goreng karena katanya badannya udah enakan nih. Ji ngomongnya tuh selalu gitu, badannya udah enakan. Makanya kita juga yang tadinya tahu ibu ngedrop, pas bilang enakan, oh berarti udah lebih sehat gitu. Kita nggak mikir jauh ke sana gitu ya, tahu-tahu tengah malam kayak gitu. Nggak sakit sama sekali ya? Iya, kelihatannya gitu ya, kelihatannya gitu. Sebenarnya mungkin kalau misalnya kan waktu di UGD pas sudah dinyatain nggak ada kan, sempat ditawarin, kalau nggak salah ya, sempat ditawarin apa mau di otopsi atau apa gitu. Sebenarnya bisa kan, cuman kan ya udahlah ibunya juga udah nggak ada gitu, jadi ya. Untuk apa juga ya? Gitu, jadi ya penyebab kenapanya tuh sampai sekarang kita belum tahu sih kenapa. Itu sebenarnya mungkin ada beberapa spekulasi ya kan, ada juga orang meninggal dalam tidur mungkin heart attack atau apa, itu mungkin aja terjadi gitu. Cuman yang kita tahu tuh di hari terakhirnya ibu tuh bilang sama orang-orang di sekelilingnya tuh badannya udah enakan gitu setelah sebelumnya ngedrop. Kayak gitu, atau mungkin dia sakit tapi nggak dirasa atau gimana gitu. Itu misteri sih, I don't know. Bella merasa lebih mirip ayah atau ibu? Itu tergantung orang deh. Saya kan nanya Omelie kan hanya dari kamu. Apa ya? Aku mungkin ada mirip ibunya juga, ada mirip ayahnya juga gitu. Mungkin kalau receh-recehnya saya mungkin agak mirip ayah gitu. Cuman mungkin ada beberapa pandangan kehidupan, kayak misalnya mungkin filosofi dalam aku melihat kehidupan gitu. Aku juga banyak terpengaruh oleh pandangan almarhumah ibu aku yang makin kesini tuh makin sangat tidak duniawi. Ibu tuh udah nggak duniawi, udah nggak duniawi. Ibu tuh udah orientasi udah akhirat banget gitu. Dan dia ya sering ngomong gitu bahwasannya ya dunia ini tuh ya sementara, bahwa setelah kehidupan ini akan ada afterlife yang kita udah harus prepare dari sekarang gitu. Nah, mungkin sering ngomong gitu? Udah, iya makin kesini makin sering gitu. Nah, ibu kan juga ngajinya juga terus, Masya Allah gitu kan. Jadi mungkin ya meskipun aku penampilannya masih kayak gini gitu, aku ya dibanding ibu mah belum ada apa-apanya lah. Cuman mungkin dari karena aku sering ngelihat ibu ngomong gitu kan, kalau lagi di rumah atau misalnya dia lagi, kan orang kan banyak cerita kan, aku diajarin sama ibu gini-gini segala macam. Jadi di alam bawah sadarku juga secara nggak langsung pola pikirnya jadi terpengaruh gitu. Jadi ya seperti yang ibu ajarkan, bahwasannya ya dunia ini sebenarnya bukan segala-galanya. Emang gemerlap sih, tapi akan ada akhirnya, jadi kayak jangan terlalu terlena gitu. So I have both of them in me. Sulit nggak ya menjadi bagian dari keluarga semuanya ngetop ya? Waduh. Ngetop, Ikang superstar, rock gitu, ibu dengan pencapaian luar biasa, kan jarang ada artis ya. Pertamanya kan artis kan, dengan pencapaian akademis seperti itu gitu ya. Sekarang udah mulai banyak kok.
Iya, iya. Ini kan tapi Pak kan, Helmi juga keluarga pinter-pinter. gue kan nggak sampai S3 loh. Iya, nanti juga ini. Enggak, gue cukup segini aja. Oh gitu. Iya, Nggak kuat. saya juga deh. Jadi saya apresiasi gitu. Ada orang artis gitu, Iya, bisa iya. sampai S3, Iya, iya. S2-nya banyak banget. Masya Allah. Gue S2 udah dingin banget tuh. Aduh, aku S2 aja stres, Om. Sorry, aku nggak pinter. Keluarga aku pinter-pinter, aku yang nggak pinter. Jadi kayak. Tapi kamu S2 Nah, dong. Udah. Visip UI lagi Iya, ya. visip ya. Itu kan nggak gampang juga. Iya. Hmm. Karena bisanya itu ya. Apa tesismu? Program Bollywood ya? Bollywood ya, aku waktu itu sempat kayak jadi presenter Bollywood dan aku ngeliat emang ada apa ya Tren saat itu. tren saat itu ya, sama aja kayak K-pop kan ada Iya. segmennya sendiri-sendiri gitu, jadi nyambung sama Markom lah kayak gitu. Iya, tapi saya mah gini-gini aja lah, sesuai jurusan bidangnya aja. Kalau ibu tuh bener-bener dia dari strategic management, terus mendalami halal ekonomi juga, sempat belajar linguistik, senang sejarah, senang budaya. Senang belajar deh. Wah, luar biasa ibu saya itu. Support nggak waktu beliau sempat Iya. berpolitik, Apa? nyalon gubernur segala macam? Oh iya. Kalau ngelihat ibu sama ayah stres, aku kepikiran juga sih. Karena aku sebenarnya kan cuman kepengen ngeliat orang tua aku bahagia kan, gitu. Jadi kayak pas ngelihat mungkin rezekinya emang bukan di politik gitu ya. Kan udah pernah mencoba nih dulu ya kan, baik ayah maupun almarhumah ibu gitu. Tapi ya pada akhirnya ya kalaupun misalnya nggak di situ, menurut saya juga nggak apa-apa lah. Atau juga Fine-fine aja ya. hidup kita alhamdulillah cukup kok, dan mungkin kita bisa berjuang di field yang lain gitu, daripada masuk situ terus ya amit-amit jabang bayi terus kenapa-napa gitu kan. Ya kebahagiaan dan kesuksesan kan caranya banyak lah gitu. Aku mikirnya gitu malah. Oke, Nggak 3 harus hak politik. menikah sama drummer. Bella sama Ciki punya pikir yang sama. Suatu saat gue mau cari drummer. Iya. Nggak tahu deh. Sorry, ini pertanyaan klise Nggak banget. apa-apa. We'll see about that ya. Kalau misalnya ada yang cucok sih nggak apa-apa gitu. Cuma kalau sekarang emang kuliah masih buram aja, masih belum kelihatan Buram, gitu. ya. Ya, yang terbaik aja lah ya Om ya. Saya pernah baca statementnya dari ibu, bahwa dia tuh satu saat katanya dia salah banget, pernah berharap apa foto dengan besan gitu, Iya, pakaian iya. sama di foto-foto. Oh iya. Itu kan ya orang tua pada umumnya lah ya. Orang tua pada umumnya. Pasti kepengen lah, ya kan ibu kan juga sama kayak apa Om Helmi, pasti ya kepengen lihat anak-anaknya nikah bahagia, Iya. punya cucu. Itu menurut aku sangat wajar sekali sih sebagai orang tua gitu. So, ya mungkin aku belum mampu ngasih gitu. Iya. Sedih sih. Ada sedih. Iya pastilah. Karena kan biar gimana kita sebagai anak pengen bisa ngasih yang terbaik gitu. Iya. Cuman kadang emang nggak pernah ngerasa cukup aja buat orang tua gitu. Ayah. Gitu. I'm just a human. Human, secantik ini, sepintar ini gitu, Masya Allah. terkenal. Masya Allah. Banyak yang lebih keren. No. Doain ya Om ya yang Pastilah. terbaik aja. Karena saya tahu itu apa permintaan dari orang tua ya, Iya. dari Ibu Ica. Betul. Iya, tapi sekarang juga pas udah bertiga gini aku juga mikir sih, maksudnya ayah kan nggak ada yang nemenin gitu. Kalaupun misalnya nanti aku udah nikah dan berkeluarga tuh, aku nggak bisa ninggalin ayah sendiri gitu. Jangan-jangan tetap tinggal di situ ya. Nah itu dia, aku nggak tahu tuh. Kayak belum bisa mikir ke sana, cuma Bisa ke depan. ya sekarang ya priority aku adalah looking after my dad and adikku sih, my sister Ciki gitu. Ya karena kan ibu ya udah nggak ada gitu kan. Kalaupun misalnya ibu masih ada pun juga aku juga akan mikir mereka bertiga, karena kan ibu ayah makin tua gitu. Jadi ya aku emang segitu worriednya sama orang tua gitu. Apalagi kalau misalnya tinggal di rumah sendiri gitu kan, udah makin tua gitu, suka worried aja. Ya sebagai anak tuh kita kayak aduh harus ada yang ngurusin nih orang tua gua gitu. Apalagi sekarang setelah ibu nggak ada gitu kan. Ninggalin ayah tuh makin kepikiran. Meskipun ayah masih berkegiatan, teman-temannya juga banyak, dia punya karya apa segala macam. Cuman tetap aja kekhawatiran itu masih ada, karena kan ada kekosongan hati ayah yang nggak bisa aku isi gitu. Dia itu cuman Allah aja yang bisa. Itu namanya bakti ya. Gitu ya. Kepada orang tua itu berbakti itu pahalanya luar biasa. Makasih Om. Terutama kepada ibu. Iya benar. Luar biasa. Jadi ayah mohon maaf, privacy tidur sendiri sekarang. Dia pengen ditemenin sama anak-anaknya. Gitu ya, kalau dulu sama ibu lah gitu. Iya. Sekarang ibu udah nggak ada. Iya. Berani nggak dia
tidur sendiri gitu di ruangan itu, Iya, di kamar itu. belum bisa tidur sendiri. Dan rata-rata katanya kalau misalnya orang-orang yang baru ditinggal mendadak gitu ya, meninggal sama pasangannya itu emang nggak boleh tidur sendiri. Susah lah, nightmare, kecuali kalau dia mau pindah ruangan ya. Cuman ini kan masih ayah biasa tidur di ruangannya gitu ya, karena almarhumah ibu udah nggak ada ya. Sekarang kita berdua nemenin ayah. Mau nggak mau gitu, kadang kerja juga di kamar gitu ya. Kita benar-benar struggling bertiga sekarang dengan kondisi yang baru dan sangat tidak mengenakan ini gitu. Karena aku tahu ayah susah, dia masih susah tidur sendiri. Orang waktu awal-awal ibu meninggal aja pada susah tidur. Pada susah tidur gitu. Sampai beli aromaterapi supaya gampang tidur gitu. Ya kan selain ngaji kan kita juga harus bikin ya ada usahanya lah untuk relax, entah mungkin dari minuman herbal gitu, atau misalnya pakai body lotion yang aromanya bikin relax gitu kan. Dukanya sih nggak hilang, cuman bantu istirahat aja. Pas bangun sedih lagi. Semoga cepat recover ya Bella. Insya Allah. Oke. Itu yang paling penting kan. Gak mungkin juga kita berlarut-larut terus kan, dunia harus terus bergulir. Semoga ayah makin kuat, makin banyak jobnya, ya kan? Sehingga bukan cuma masalah job ya, masalah manfaat. Memanfaatkan waktu. Yang paling parah itu pada saat kita nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Wow, itu saya kebayang tuh. Saya tuh kagum banget. Perasaan rasa cinta Ikang terhadap Marissa itu demikian hebat ya. Saya nonton video waktu dia azan gitu ya. Iya benar. Itu juga nggak tega itu Bella. Sangat menyentuh tuh, sangat touching tuh. Rocker lo azan. Iya benar. Bisa. Bisa lah Om. Ngaji juga bisa ya, Masya Allah banget. Masya Allah banget. Iya, alhamdulillah itu berat itu pasti. Oke, what is your plan ke depan? Plan tetap bisa berkarya dan bermanfaat untuk banyak orang gitu, dan pasti juga ya pengen lebih sukses, pengen bisa lebih bermanfaat untuk keluarga, support keluarga sih pasti tetap yang utama sih. Udah dapat panggilan main lagi, sinetron lagi, series lagi? Belum sih. Kalau aku tuh sebenarnya kalau syuting itu agak jarang. Aku tuh lebih sering sebenarnya bukannya menolak, cuma emang rezekinya kebanyakan tuh kayak Om gitu, presenter, nge-MC gitu. Meskipun tidak menolak sih kalau dapat tawaran gitu. Nyanyi lagi? Nyanyi ya. Aku tuh kemarin baru bikin kolaborasi sama teman-teman musisi Om. Kita bikin lagu buat Palestina. Anthem for Palestine. Judulnya Tanah Para Nabi. Gitu, dari kolaborasi Friends of Palestine Indonesia. Udah ada di YouTube dan di berbagai digital platforms. Baru single, tapi ya kedepannya kalau emang ada kesempatan mungkin kita akan bikin kolaborasi lagi nih lagu buat Palestina yang nantinya kalau dimonetize nanti uangnya disumbangin ke sana juga gitu. Iya. Baju juga keren tuh Bel. Betul, ini karya adik aku. Jadi adik aku Ciki punya clothing line, punya brand dia. Punya brand. Namanya cikigo.id. Ini Instagramnya bisa dilihat juga, dia ada koleksi buat Palestina juga. Adekmu lebih dikenal sebagai animator ya? Awalnya iya, yang awalnya buat iya. Upin Ipin. Dulu iya gitu. Ya, sekarang ya dia nge-host juga, terus bermusik juga dan nyanyi punya juga ya? Iya nyanyi juga gitu. Sekarang punya clothing. Punya clothing brand gitu. Ya, kita mirip-mirip lah pekerjaannya. Cuman dia mungkin ya lebih ke Muslim fashion, kalau aku sebenarnya karakternya lebih ke kayak etnik, kebudayaan gitu. Aku senang pelajari budaya-budaya gitu. Dan punya toko roti juga. Punya baking ya. Sampingan. Dari mana lagi tuh? Emang kamu pernah belajar bikin roti? Enggak, kalau baking sih lebih ke brownies aja sih Om. Karena kan brownies gampang, dan waktu itu kan pandemi kayak aku bener-bener jobless kan. Kalau pandemi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Terus kan teman-teman pada jualan apa, gue bisa apa ya gitu. Terus buka-buka YouTube, kayak bikin brownies gampang nih gitu. Coba gitu kan, coba bikin brownies, terus minta tolong ayah cobain buat tester, kata ayah, enak nih nak, kamu bakat gitu. Udah deh mulai kirim ke tetangga-tetangga, teman-teman gitu. Ya udah, sampai sekarang ya lanjut jadi sampingan gitu. Kayak gitu. Lumayan. Iya lumayan. Jual dari rumah atau punya toko? Masih dari rumah sih, by WA online. Sama online WA sama DM baru itu aja. Semoga ntar kedepannya bisa lebih berkembang lah. Apa namanya? Bella Baking. Bella Baking. Bella Baking. Tata capek tapi itu terapi loh Tata. Jadi nyanyi sama baking itu Om. Apalagi kalau kita lagi sedih ya, itu bisa jadi hiburan juga sebenarnya. Kayak rilis, kayak meditasi gitu ternyata. Gitu ternyata ya.
Lebih dekat ke siapa? Ke Tante Ayah atau Tante Shanas? Deket dua-duanya sih. Deket dua-duanya. Iya, cukup dekat sama Emang rumah dua-duanya. deket-deketan nggak juga kan ya? Kalau Tante Nas dia ada yang di Deplu, ada yang di Sentul. Bukannya di Pondok Indah? Tante Ayah yang Pondok Indah ya? Mama Ayah malah di Bintaro. Malah bentar, deketan. Oh. Iya, jadi iya kalau Mama Ayah tuh kan di sektor 3. Nah kalau misalnya Tante Syahnas itu ada yang di Sentul, ada yang di Deplu. Jadi dia emang bolak-balik gitu. Kalau lagi di Sentul ya jauh, Bubunas. Gitu. Cuma ya kita emang ya apalagi di masa-masa sekarang gitu. Jadi kalau emang lagi bisa ngumpul, nggak setiap hari pastinya karena kan pada sibuk-sibuk kan. Tapi ya kalau emang lagi bisa ngumpul gitu, aku ngerasa banget sih kehadiran mereka bisa ya baik dari keluarga ayah maupun ibu ya. Mereka emang ngumpul untuk menguatkan kita gitu. Ya terutama ya kita lah keluarga inti yang ditinggalin ibu kan. Itu kan emang katanya butuh ditemenin gitu dan aku ngerasa banget usaha mereka untuk hadir gitu. Ya, terutama menghibur ayah kali ya. Iya, betul. Ya. Itu langka loh yang kayak gitu, sedemikian akrab gitu. 3 orang biasanya kan egois-egois tuh kan, sama-sama cantiknya gitu. Masya Allah. Sampai ke ipar-ipar itu dahsyat menurut saya. Alhamdulillah. Iya. Ya bisa gimana kalau udah kayak gini kan, yang namanya keluarga, ya saling support aja. Ya, mengawal kemana-mana, memberikan. Kemarin Mbak Ayah meluk saya lama tuh ngucapin terima kasih, Iya. ya Ikang butuh ini gitu. Iya. Ya, jadi untuk Anda lihat ya, mungkin di TikTok banyak Ya, bagaimana Ikang Lintas Fauzi, Melawai. Lintas Melawai, bagaimana Ikang Fauzi, Betul. wah menaklukkan panggung Lintas Melawai. Alhamdulillah. Iya. Kita mau kok diundang lagi. Ya, siap. Iya. I put him on my list. Saya dibilang Siap. Kang, mungkin kita akan banyak kegiatan sama-sama. Siap, Om. Karena Aku saya juga kan- siap membantu sih. Iyalah. Saya kan seumur ibu ya, 61 juga. 61. Ibu berapa Ibu tuh- bulan lalu ulang tahun ya? Ibu tuh harusnya 15 Oktober 62. 62. Cuman kan ibu meninggalnya 2 Oktober kan. Iya. Jadi masih 61. 61. 61. Barusan ulang tahun. Iya, udah lewat 15 Oktober. Ya, tapi ya Kemarin pas ke- ulang tahun nyekar. Kemarin ke kuburan nyekar ya? Iya. Kamu nulis apa tuh, Bel? Ada message untuk ibu? Oh, di Instagram ya. Iya, pasti aku mendoakan ibu biar bahagia gitu. Kalau bahagia sih itu selalu doa aku setiap hari sih, kayak selama ibu di sana lebih baik dan lebih tenang, lebih happy, badan yang udah nggak sakit-sakit lagi. Iya, kita harus belajar ikhlas. Yang penting ibu happy lah, Bu, gitu. Kayak gitu. Ya, terus ya jangan khawatir, aku jagain ayah sama Ciki meskipun berat gitu. Kalau nggak salah waktu itu aku nulis gitu deh. Itu berat lah, pasti nggak ada yang nggak berat ibu itu. Iya kan, sebel banget kayak di prank waktu tahu dikabarin ibu udah nggak ada kok, gini amat ya Bu, nggak ada misinya, main pergi-pergi aja gitu. Karena waktu itu justru malah kita lebih khawatir sama kakaknya ayah. Jadi ayah kan punya kakak laki-laki, kita manggilnya Wade kan. Nah Wade tuh udah 2 kali masuk ICU gitu, tapi sekarang dia alhamdulillah sudah keluar, udah recovering gitu. Kita malah sempat lebih khawatir sama kesehatannya dia gitu, sampai bilang wah dia jangan kecapean apa segala macam gitu. Tapi tahu-tahu malah yang dipanggil almarhumah ibu saya duluan gitu, yang kita nggak tahu punya penyakit apa, ya paling cuma capek-capek orang tua aja, diare itu kan minor kan, maksudnya bukan penyakit yang gimana banget gitu, tapi kok tiba-tiba ibu malah pergi duluan gitu. Itu kayak apa ya, kalau di film tuh kayak plot twist gitu ya, kayak nggak nyangka aja kok ibu duluan sih gitu. Ya semuanya shock tuh. Nggak kedengaran sakitnya. Iya, nggak ketahuan kan. Kita masih lihat dia ada berapa di media gitu. Jadi masih ngajar di hari terakhir. ngajar. Iya, jadi kayak mungkin karena kecintaan ibu sama profesinya kali ya, jadi sakitnya tuh nggak dirasa. Mungkin ditahan sama dia. Mungkin ditahan. Kadang-kadang kita begitu. Nah iya, kalau ditahan kan Bella nggak tahu ya. Iya. Kalau aja aku tahu ibu aku sakit gitu, pasti aku akan ya Minimal lebih jagain merhatiin, gitu. Ibu butuh apa gitu, pengennya apa biar sehat lagi gitu. Kalau ada komunikasi kan kita paham harus apa gitu kan. Ini cuman ngeluh gitu doang, kayak aduh ibu sakit nih gitu. Besoknya udah enakan nih badannya gitu. Kan kalau udah enakan badannya, oh berarti udah mau sembuh nih kan. Mikirnya kan gitu. Mana mau kita mikir yang aneh-aneh gitu kan. Jadi ya gitu, karena nggak tahu ibu tuh ternyata udah mau dipanggil, jadi begitu dipanggil tuh rasanya kayak di-prank sama Allah. Shock, gitu. ya. Shock banget. Ya menemuin pertama kali Ayah ya, di kamar tidur itu. Ayah terus Ciki, terus abis itu Ciki manggil aku gitu. Nah aku lihat pas ke kamar ibu udah kaku gitu kan.
ayah sama Ciki berusaha gotong tapi nggak bisa. Akhirnya aku manggil 2 anak laki-laki buat bantuin gotong ibu gitu. Maksudnya biar cepet dimasukin ke mobil bawa ke rumah sakit gitu kan. Aku kunci-kunci rumah terus nyusul habis itu. Karena kan rumah harus ada yang ngunci-ngunci gitu kan. Kayak gitu. Itu kejadian yang sangat-sangat unexpected dan ya kayak mimpi buruk aja sih. Gitu. Oke, Bella, tidak bermaksud buat kamu lebih sedih. Saya cuma ingin mendapatkan banyak ya insight gitu, bahwa ajal itu kan tidak pernah bisa kita prediksi ya. Iya, betul. Makanya selama hidup berbuat baiklah, ya kan. Saya pikir ibu banyak sekali ya perbuatan baiknya. Amin, amin ya Karena Allah. dia adalah seorang guru, seorang dosen, motivator, public speaker yang baik. Bener, aku aja belum tentu bisa kayak dia. Yeah, my mom is the one and only very special woman. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Doain Saya pikir, ya. pasti. Doain ibu aku. Saya pikir sebagai orang tua, saya juga orang tua, saya seumur ibumu, lebih muda berapa tahun dari Umi Kang gitu juga, selalu bawa anak itu menjadi satu tanggung jawab lah. Pasti mereka bahagia ngeliat anaknya 2 ya udah jadi orang, Insya ya kan, Allah. kenal, punya karir dan bisa melanjutkan kehidupan sendiri ya. Insya Allah. Ya. Thank you ya Bella Iya, untuk sama-sama. jadi tamu saya. Ada yang ingin disampaikan sesuatu mungkin untuk fansnya ibu, fansnya ayah? Apa ya, Bella pengen ngucapin terima kasih banyak sampai saat ini tuh alhamdulillah ucapan bela sungkawa, support dalam banyak bentuk gitu ya. Sampai sekarang kita masih terima dan itu nggak berhenti gitu. Dan untuk itu Bella ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman, keluarga, fans-fansnya ibu yang udah mencintai ibu dengan sangat tulus. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih, please keep praying for my mom. Thank you, I love you. Tengah malam dapat WA dari Bella. WA itu di blast untuk keluarga dekat, yaitu tulisannya Mama Ayah, Papa Eki, Bu Bunas, Manggilang, Ibu Ica meninggal. Tapi kalau saya nggak sempat mandiin, karena saya jauh kan. Iya. Jadi saya jumpa udah di ruang jenazah, udah kebungkus. Saya nggak bisa ngomong kan ya, nggak bisa ngomong gitu lah. Mau ngomong apa? Itu mungkin awal depresi saya gitu. Nggak bisa ngomong. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.